Hai Sobat Sanubari, selamat datang kembali di Cerita Sanubari. Kisah kali ini berjudul Hot Papa dan Sunny Friend. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, jangan lupa subscribe, like dan share channel kami agar dapat memberikan lebih banyak kisah menarik. Untuk Sobat Sanubari, terima kasih. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Jenny. Ia memiliki teman dekat bernama Yuna. Mereka berteman sejak masuk kuliah. Saat ini mereka sudah memasuki semester 6. Itu artinya mereka sudah berteman selama kurang lebih 3 tahun. Mereka sudah saling mengetahui latar belakang masing-masing. Jenny, ia terlahir dari keluarga sederhana. Ia adalah seorang yatim piatu sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia dibesarkan oleh neneknya, namun sejak kuliah menginjak semester kedua, neneknya pun meninggal. Itu artinya Jenny tinggal seorang diri. Ia harus bekerja paruh waktu untuk membayar biaya kuliah, sedangkan Yuna, ia berasal dari keluarga berada. Ayahnya seorang pengusaha sukses, namun sang ibu sudah meninggal sejak Yuna masih kecil. Mereka sudah terbiasa menghabiskan waktu bersama. Yuna beberapa kali menginap di kosan Jenny. Begitu pula Jenny, ia beberapa kali menginap di rumah Yuna. Jenny bahkan sudah kenal cukup dekat dengan ayah Yuna. Namanya Tuan Han. Walaupun mereka tidak akrab, karena sifat Tuan Han memang pendiam. Setiap kali Jenny berkunjung ke rumah Yuna, jika Tuan Han sedang ada di rumah, ia hanya sesekali menyapa Jenny untuk berbasa-basi saja. Tapi walaupun begitu Tuan Han orang yang baik. Kali itu, ketika Yuna tahu bahwa Jenny belum membayar biaya kuliah, Yuna meminta bantuan ayahnya, dan Tuan Han pun membantu melunasi biaya kuliah Jenny. Walaupun Jenny sempat menolak, namun Yuna tetap memaksanya untuk menerima pertolongan dari ayahnya. Jenny memiliki kesan tersendiri tentang Tuan Han. Ia menyimpan kekaguman terhadap pria itu. Di matanya, Tuan Han adalah pria sempurna. Ia tampan, baik hati, dan sopan. Walaupun mereka tidak pernah terlibat pembicaraan berdua, namun Jenny sering memperhatikannya jika ia sedang main di rumah Yuna. Mungkin itu semua karena Jenny kekurangan sosok ayah. Ia haus kasih sayang dan perhatian seorang ayah. Jadi ketika ia bertemu dengan Tuan Han, ia merasa kagum dan menyukainya. Bahkan diam-diam berharap andai saja Tuan Han jadi ayahnya. Namun itu semua hanya ia simpan dalam hatinya. Ia sangat menyayangi Yuna. Mereka sangat akrab hingga tak satu rahasia pun mereka simpan dari satu sama lain. Semua berjalan baik. Hubungan mereka tanpa celah, indah dan menyenangkan. Hingga sebuah malam malapetaka terjadi. Malam yang tak akan pernah dilupakan oleh Jenny dan Tuan Han. Semua berawal dari rencana Yuna untuk merayakan ulang tahun ayahnya, Tuan Han. Ia berencana memberikan ayahnya sebuah kejutan spesial di hari ulang tahunnya. Tapi rasanya akan hambar jika hanya dirayakan berdua. Yuna pun mengajak Jenny untuk bergabung. Jenny awalnya menolak. Ia merasa tidak nyaman untuk ikut merayakan ulang tahun Tuan Han, tapi Jenny memaksanya. Lagi pula ayahnya juga sudah mengenal baik Jenny. Jadi pasti akan menyenangkan jika kau merayakan ulang tahun ayahku Jenny, ujar Yuna. Akhirnya Jenny pun setuju untuk ikut merayakan ulang tahun ayahnya. Mereka akan mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah. Yuna meminta Jenny untuk datang ke rumah pukul 7 malam. Lalu mereka akan memberikan kejutan kepada Tuan Han. Yuna berencana akan memberikan jaket tenun khas daerah asal ayahnya. Untuk itu, ia sengaja berangkat ke daerah itu untuk membeli jaket khas untuk ayahnya. Jenny sudah melarangnya. Ia khawatir Yuna tidak akan pulang tepat waktu. Lagi pula cuaca sedang tidak baik, tapi Yuna bersikukuh untuk pergi. Ia bilang akan datang sebelum petang. Hari yang ditunggu pun datang. Pukul 7 malam Jenny sudah datang ke rumah Yuna. Namun Yuna tidak di rumah. Ketika Jenny mencoba menghubungi, betapa terkejutnya dia. Yuna terjebak di desa terpencil karena adai salju menerjang jalan. Ia mungkin baru bisa pulang besok hari setelah cuaca membaik. Mendengar itu, Jenny bilang dia akan menjemputnya ke sana. Namun Jenny melarang, karena seluruh akses jalan ditutup. Ia malah meminta Jenny untuk setidaknya menemui ayahnya dan mengucapkan selamat ulang tahun. Ayahnya pasti sangat sedih karena Yuna tidak berada di sampingnya malam ini. Jenny pun menuruti kata sahabatnya itu. Ia masuk ke dalam rumah dan benar saja,
Tuan Han terlihat murung di ruang tamu. Dengan segelas anggur di meja, Jani duduk di sampingnya dan mengucapkan selamat ulang tahun. Tuan Han terdiam sejenak, lalu ia berkata, "Terima kasih Jani. Dulu istriku selalu membuatkan kuku ulang tahun setiap hari ulang tahunku." Jani terdiam, ia kaget Tuan Han menjawab ucapannya seperti itu. Jani mencoba menghiburnya. Ia bilang, "Istri Anda pasti sangat cantik dan baik. Sama seperti Yuna. Beliau pasti sudah tenang di syurga." Suasana berubah hening, di luar turun hujan. Malam terasa sangat syahdu. Lalu Tuan Han berkata, "Aku sangat merindukannya," ucap Tuan Han sambil menatap Jani dalam-dalam. Dan tatapan itu membuat Jani gugup. Tiba-tiba terdengar suara halilintar dari luar. Jani terkejut. Ia refleks memeluk tubuh Tuan Han. Tuan Han pun kaget. Ia balik memeluk Jani. Lalu keduanya berpandangan, wajah mereka sangat dekat. Tuan Han menatap mesra ke arah Jani. Jani sangat gugup, tapi ia tidak mampu melepaskan pandangannya dari Tuan Han. "Kau terlihat sangat cantik malam ini Jani," ucap Tuan Kang sambil mengelus pipi Jani. Jani tersipu, ia memalingkan wajahnya ke samping. Namun tangan Tuan Han menahannya. Ia menyentuh dagu Jani dengan lembut, mengarahkan wajah Jani mendekat ke wajahnya. Lalu perlahan ia mendekat, bibirnya menyentuh Jani. Ia melumat bibir Jani yang lembut dan manis. Jani tahu ini tidak benar, tapi ia tidak mampu menolak. Ia menikmati sentuhan Tuan Han. Aroma Tuan Han menyentuh sanubarinya. Ia membiarkan dirinya terbuai di pelukan Tuan Han, hingga sesuatu terjadi di antara mereka. Tuan Han dan Jani bersatu di malam itu. Di malam ulang tahunnya, Tuan Han mendapat kado terindah.